Pemirsa, sejarah mencatat bahwa pemuda Indonesia tidak hanya diam. Anak muda Indonesia selalu mengambil peran dalam proses perjuangan bangsa. Pemuda merupakan aktor intelektual yang kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Namun, sudahkah pemuda diberi ruang untuk benar-benar bebas dan merdeka? Untuk membincangkannya, telah hadir di studio Ulasan TV, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri, Bapak Aludin Andi. Pak Andi, selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi Bung Fahri, salam sehat. Iya, kita juga mengundang Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Kepri, Pak Uzaifah Dadang. Pak Dadang, selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dadang. Amin. Kita akan mulai perbincangan dengan Pak Aludin Andi terlebih dahulu. Pak Andi, di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri dalam hal pembinaan olahraga, Pak? Terima kasih Bung Fahri. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Wakil Gubernur Ibu Haja Marlina Agustina, komitmen beliau mereka berdua terhadap olahraga ini cukup tinggi. Walaupun masa kepemimpinan baru 2 tahun sekitar 2 bulan, tapi menunjukkan hal-hal yang positif di bidang olahraga. Komitmen itu ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan olahraga yang kemudian dipersembahkan untuk masyarakat, dan kemudian banyaknya kegiatan-kegiatan pemuda yang kita laksanakan di 2 tahun ini, dibuktikan dengan gelontornya anggaran olahraga yang dan kepemudaan yang diberikan kepada Dinas Kepemudaan Olahraga. Ini menjadi trigger buat kami, khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga, untuk mengembangkan atau meningkatkan kembali prestasi-prestasi olahraga di Provinsi Kepulauan Riau dan mengembangkan potensi-potensi pemuda, khususnya pemuda-pemuda di Provinsi Kepulauan Riau. Dan hal ini bisa kita lihat sekarang, kita sudah mulai meningkatnya prestasi-prestasi yang kita dapat oleh anak-anak negeri, khususnya atlet-atlet dari Provinsi Kepulauan Riau yang asli daerah. Kemudian kita juga pemuda-pemuda kita juga di beberapa kegiatan juga mendapatkan prestasi baik tingkat pusat maupun di tingkat internasional. Ya, saya koreksi tadi kurang lebih 2 tahun ya Pak ya, kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan juga Marlina Agustina. Berbicara mengenai olahraga, tidak hanya event-event olahraga yang tentunya kita harapkan memang men-trigger masyarakat ataupun pemuda kita untuk berekspresi gitu ya, untuk bertanding seperti itu, tetapi juga mengenai pembinaan keolahragaan dan juga pembinaan di pemuda, karena kaitannya jika kita berbicara mengenai pemuda sangat luas, organisasi pemuda, kemudian pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga, Pak. Ini bagaimana? Untuk pembinaan di keolahragaan, saat ini kita punya 6 PPLP, khususnya bidang olahraga. Yang pertama PPL Panahan, itu ada di Batam, PPL Tinju juga ada di Batam, kemudian PPL Silat, kemudian kita juga di Tanjung Pinang punya PPLP Takraw, kemudian saya lupa 2 lagi, kita ada 6, kita fokus di situ. Dan ini jalan, sudah jalan. Kemarin sempat waktu COVID itu berhenti untuk pembinaan PPLP, dan mulai tahun ini kita jalankan 6 PPLP. Insya Allah nanti di 2024 sesuai dengan komitmen Bapak Gubernur kemarin waktu di Hari Kebangkitan Bangsa, upacara Hari Kebangkitan Nasional kemarin, beliau berkomitmen untuk menambah PPLP, yaitu menghidupkan kembali PPLP sepak bola. Dan insya Allah ini bisa jalan sehingga PPLP ini adalah salah satu wadah bagi pelajar-pelajar kita untuk mengembangkan potensi, karena disitulah kita akan menseleksi atlet-atlet yang kemudian akan kita bina dan akan membawa nama harum provinsi khususnya. Iya. Mengenai pemerataan sendiri, khususnya pembinaan olahraga dan kepemudaan, apakah memang fokus kepada kota Tanjung Pinang dan kota Batam saja, atau barangkali tadi yang disebutkan PPLP banyak di kota Batam seperti itu? Pemerataan sendiri seperti apa ini? Kita sekarang fokus di 2 tempat itu, tapi atletnya kita ambil dari seluruh kabupaten kota. Buktinya bahwa seperti PPL sepak bola yang kemarin anaknya satu Sananta yang jadi striker timnas itu kan dari Lingga, tapi dia kemudian kita gembleng di Tanjung Pinang, dan kemudian jadi orang. Jadi tidak, karena ini masalah kedekatan tempat saja dan komposisi penduduk juga, ibu kota dan kota mana daerah yang lebih banyak penduduknya yang lebih maju. Tapi untuk merekrut, menseleksi itu kan dari Popda. Nanti dari Popda itulah kita akan terjaring
anak-anak yang kemudian kita akan bina di PPLP. Seperti Baik, itu. saya akan ke Pak Dadang yang jiwanya masih muda nih. Pak Dadang, kita berbangga Septiadi dan juga Sananta yang telah mengharumkan nama Kepri di kancah internasional seperti itu, meraih emas di SEA Games Kamboja 2023. Tentu kita ingin ada Sananta dan Septiadi baru di Provinsi Kepri yang bisa berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Dari KONI sendiri, bagaimana ini yang KONI rasakan terhadap pembinaan atlet, khususnya juga fasilitas olahraga di Provinsi Kepri khususnya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya koreksi dulu ya, ada 3 sebenarnya. Ya, yang emas itu memang 2, Sananta sama Septiadi, tapi ada satu lagi yang meraih perunggu. Ya, itu di kickboxing, Claudio Rico. Ya, ini juga perlu kita hargai. Ya. Jadi emas, perak, perunggu itu sudah luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih tentunya TV apa? Ulasan TV ya, Ulasan TV kembali kita berbincang-bincang. Hari ini topiknya luar biasa, kebangkitan pemuda, kebangkitan nasional. Pemuda dalam arti luas ya, khususnya kami di KONI ya, menangani olahraga. Memang atlet-atlet kita ini pada umumnya anak-anak muda ya, pada umumnya anak-anak muda ya. Kita lihat prestasi-prestasi yang tidak kalah tentunya. Baru saja kita melihat di arena SEA Games saja ada 3 orang atlet dari daerah kita ya, anak pulau itu anak muda yang mengukir prestasi. Namun demikian tentunya ya, kami dari KONI yang menghimpun seluruh cabang-cabang olahraga, hari ini ada sekitar 57 cabang olahraga yang berhimpun di KONI itu, tentunya ini menjadi fokus perhatian kita ke depan ya. Kenapa kami sampaikan demikian? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dispora bahwa keberhasilan Sananta itu sebenarnya sudah dimulai 5 atau 6 tahun yang lalu. Ya, 5 atau 6 tahun yang lalu itu Sananta itu dibina di PPLP sepak bola. Nah, namun akhir-akhir ini kan PPLP itu ditiadakan karena sesuatu dan lain hal, anggaran dan sebagainya, tidak ada lagi. Nah, lalu kita terbangun lagi dengan keberhasilan Sananta. Ya, harusnya memang ini pembinaan ini rutin ya, rutin karena memang membangun prestasi olahraga ini tidak seperti membalik telapak tangan ya. Itu yang kita bina hari ini baru kita bisa lihat hasilnya 5 atau 6 tahun ke depan gitu. Nah, makanya anak-anak muda kita pada hari ini ya, kita sangat berterima kasih dengan seluruh pengurus cabang olahraga bahwa pembinaan atlet itu berjalan sedemikian rupa, walaupun mohon maaf ya, kami sampaikan di sini anggaran pembinaan itu sangat terbatas. Nah, ini mungkin karena di sini kita juga hadir bersama pihak pemerintah. Ya, ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya perhatian Bapak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur saat ini terhadap pengembangan olahraga ini cukup ya signifikan, namun tentunya harus dibuktikan dengan pengalokasian anggaran ya, tentunya harus dibuktikan dengan pengalokasian anggaran untuk pembinaan olahraga ini. Ya, jadi hari ini kita sudah melihat prestasi di bidang sepak bola ya, kickboxing ya, dan e-sport. Ya, e-sport ini kan cabang olahraga yang baru ya, baru muncul ini. Ya, seolah e-sport itu adalah permainan biasa, tetapi ternyata dia mengukir prestasi. Ini sebenarnya nggak susah binanya kalau seperti itu saya kira. Ya, hanya butuh jaringan. Ya, tapi disampaikan kemarin jaringan di Liga. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu tentu perhatian kita ke depan ya, ini perlu serius ya. Serius bukan berarti selama ini tidak serius ya. Ya, kita sudah serius, tapi tentunya ke depan ini menjadi patokan bagi kita, bagaimana tentunya kawan-kawan saya di Dispora lebih paham tentunya bagaimana secara rutin kita anggarkan. Nah, kita di KONI sudah membuat pemetaan sebenarnya, karena turunan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, ada garis-garis besar pengembangan olahraga, ada olahraga prioritas. Nah, kita juga punya itu. Tapi potensi-potensi yang kita bahas pada hari ini adalah potensi-potensi anak muda kita. Memang kita harus bina sedemikian rupa ya, secara periodik, secara teratur ya. Kita punya cabang-cabang olahraga ya, kami kalau di KONI kan tinggal mengkoordinasikan saja
yang mengkoordinasikan. Yang teknis itu berada di pengurus-pengurus cabang olahraga. Ya, itu. Mengenai anggaran sendiri, Pak Dadang, berapa ini anggaran untuk pembinaan olahraga khususnya di Provinsi Kepri? Kemudian tadi Anda sampaikan mengenai pemetaan cabang-cabang olahraga yang prioritas seperti itu. Apakah anggaran pembinaan tersebut diprioritaskan untuk cabang-cabang olahraga unggulan saja atau seperti apa? Ya, kita pernah menyusun anggaran pembinaan namanya. Anggaran pembinaan ini langsung kita turunkan ke atlet-atlet cabang olahraga itu, ya. Tetapi akhir-akhir ini, mohon maaf, memang karena keterbatasan anggaran, karena mohon maaf memang sampai hari ini KONI Provinsi Kepri ya sangat tergantung dengan APBD, ya, dana hibah dari pemerintah yang melalui Diaspora tentunya. Jadi dihibahkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, kepada KONI. KONI yang mengatur, memberikan pendistribusian itu kepada cabang-cabang olahraga. Ya, karena akhir-akhir ini memang kita sadari bahwa keterbatasan anggaran pemerintah cukup terbatas, menyita 2 tahun kita dilanda COVID, ya kan, COVID. Ya, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah bangkit lagi. Mudah-mudahan ke depan ini melalui Pak Sekretaris Diaspora, kami juga berharap tentunya anggaran pembinaan ini akan kita tingkatkan lagi tentunya. Karena kalau kita bicara prestasi, ya tidak terlepas dari tentunya anggaran yang kita alokasikan. Nah, begitu juga ke depan. Ya, target kita hari ini adalah mengarah kepada PON. Ini sekaligus kita ini kan mengarah kepada PON 2024. Ya. 2024. Nah, sebelum PON itu ada jenjangnya yang harus kita lalui. Ada 10 cabang olahraga melalui Porwil, ya. Lalu yang lainnya melalui Prapon. Nah, ini semua memerlukan biaya. Ya, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ya, tentunya ya kita berharap ya kalau hari ini ya, untuk anggaran 2023 sudah berjalan, ya kita sudah terima kemarin MOU-nya dengan Diaspora, yaitu ya saya kira ke depan perlu kita tingkatkan lagi. Oke, baik. Silakan ditanggapi Pak Aludinandi terkait dengan anggaran pembinaan yang dirasa minim dari KONI, kemudian juga ada beberapa event sebelum PON 2024, ada Prowil dan juga ada Prapon, seperti itu. Anggaran harus difokuskan untuk hal-hal tersebut, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada KONI, ya. KONI yang jadi mitra strategis ya, pemerintah daerah khususnya bidang olahraga, karena berkat kerjasama dari teman-teman di KONI sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. Terkait dengan alokasi anggaran untuk pembinaan, memang di 3 tahun terakhir sejak COVID, sejak adanya isu-isu refocusing untuk pengalihan anggaran kepada COVID, emang semua kegiatan, bukan hanya untuk pembinaan, semua kegiatan kita itu direfocusing untuk membantu kegiatan COVID, sehingga di 2-3 tahun dari 2019 sampai tahun 2022 kemarin, emang fokus anggaran kita itu fokus ke membantu di kegiatan penanganan COVID-19. Dan kita mulai lagi di 2023 ini memang sudah mulai kita, Bapak Gubernur dan tim TAPD juga sudah mulai fokus untuk khususnya pembinaan olahraga. Dan memang betul tadi terkait dengan anggaran pembinaan di KONI itu adalah hibah yang ditempatkan di Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Dan komitmen Bapak Gubernur, beliau sangat yakin bahwa untuk peningkatan prestasi olahraga ini memang perlu didukung dengan anggaran. Anggaran ini penting dan beliau tidak menjadikan muluk-muluk, tapi peningkatan untuk kegiatan-kegiatan olahraga itu akan beliau beliau paham itu dan paling tidak ada peningkatan pada setiap tahunnya, sehingga prestasi-prestasi yang tadi dibicarakan oleh Pak Dadang itu dapat kita raih, pembinaan juga dapat dilaksanakan. Karena untuk mencapai suatu prestasi olahraga yang baik tidak serta-merta datang begitu saja. Perlu pembinaan yang tadi mungkin kita latih hari ini 5 tahun baru akan dapat prestasi yang kita inginkan. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Dadang bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan seperti itu, butuh proses yang harus memang dijalankan seperti itu. PPLP khususnya di bidang olahraga ya Pak. Di bidang sepak bola tadi ada hasilnya, atlet asal Provinsi Kepri gitu ya yang bisa meraih emas di SEA Games Kamboja 2023. Ini alasan PPLP di sepak bola khususnya ya tidak aktif lagi, ini kenapa Pak?
kemarin sempat COVID 3 tahun, jadi semua kegiatan PPLP yang mendatangkan banyak orang berbaur itu sesuai arahan pemerintah kan kita stopkan dulu, sehingga di 2 tahun, 3 tahun ini tidak ada kosong itu PPLP. Depending ya Pak ya. Depending. 2023 seperti Dan apa? 2024 itu sudah kita anggarkan, dan sesuai arahan kemarin waktu upacara Hari Kebangkitan Nasional, Pak Gubernur sudah menekankan, menjanjikan bahwa PPLP sepak bola itu harus jalan kembali. Oke, Pak Dadang, terkait dengan pembinaan atlet, kita juga singgung mengenai fasilitas olahraga yang tentunya menjadi pendukung bagi atlet untuk melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga. Ini KONI nilai seperti apa untuk fasilitas olahraga sendiri? Ya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir memang ada upaya pemerintah ya untuk meningkatkan fasilitas olahraga, seperti di Dompak sudah ada stadion ya, kemudian di beberapa daerah juga sudah berdiri stadion. Ya, namun demikian tentunya kita masih melihat bahwa fasilitas-fasilitas olahraga ini masih perlu kita tingkatkan, karena ada beberapa fasilitas yang memang belum standar ya, seperti kolam renang misalnya. Kolam renang itu sampai hari ini belum ada yang standar di Provinsi Kepri ini. Nah, oleh karena itu mungkin ya ke depan kita berharap pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota ya untuk menetapkan segera di mana akan ada kolam renang yang standar misalnya. Ya, apakah di Batam atau di Tanjung Pinang dan sebagainya, ini perlu ya ke depan. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, olahraga yang murah meriah itu sebenarnya atletik. Nah, atletik, tapi fasilitasnya mahal. Fasilitasnya mahal. Ya, itu harus kita lengkapi memang. Ya. Track untuk atletik itu ya kita sekarang kan berharap di Stadion Dompak itu sebenarnya, Stadion Dompak. Tapi mungkin ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Diaspora selanjutnya, bahwa Stadion Dompak itu segera kita lengkapi dengan fasilitas penunjang di bidang atletik yang benar-benar standar. Ya, saya kira demikian. Ya. Kemudian yang lain-lain juga masih ada beberapa, dan pihak-pihak swasta. Ya, pihak-pihak swasta juga perlu kita dorong, ya perlu kita dorong. Nah, seperti di Batam itu ada pihak swasta yang sangat antusias membangun sarana olahraga, ya seperti di basket ya dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita dorong bersama-sama. Jadi pemerintah mungkin dalam hal ini, karena kami yakin bahwa kalau KONI yang bicara kepada pihak swasta, ya itu agak kurang. Tapi kalau pemerintah yang mengkoordinir, ya kita kumpulkan bersama misalnya pihak-pihak swasta, kita bicara ya ini kelemahan kita, ini kesulitan kita, mungkin pihak swasta juga bisa berpartisipasi untuk meningkatkan sarana pelaksana olahraga ini. Nah, nanti saya akan singgung di segmen kedua mengenai pemerataan Faskes olahraga, kemudian juga nanti akan saya singgung Pak mengenai keterlibatan swasta untuk pembangunan Faskes olahraga. Pak Andi, Pak Dadang, kita jeda sejenak. Usai jeda kita akan diskusi kembali, tetap di program Yutalk. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fahri Bahri di program Yutalk. Saya ingin ke Pak Dadang berbicara mengenai pemerataan Faskes olahraga, Pak. Selama ini yang kita lihat memang terpusat di Kota Tanjung Pinang dan juga Kota Batam seperti itu. Bahwa atlet-atlet yang potensial pun di Kabupaten Lingga, Natuna, Anambas, kemudian
Karimun itu juga memiliki potensi yang besar untuk meraih prestasi. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya memang pemerataan itu perlu ya, pemerataan itu perlu. Dan kita melihat juga pada akhir-akhir ini juga sudah mulai, ya seperti di Lingga itu juga sudah ada area atletik yang dibangun di sana. Ya, tapi mungkin sudah standar atau belum yang perlu kita lihat lagi. Nah, kemudian juga daerah-daerah lain seperti Karimun, ya Natuna dan Anambas, saya kira perlu juga ke depan kita petakan olahraga apa yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Ya kita sama-sama support, ya kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya melengkapi sarana prasarana olahraga ini, ya supaya jangan terpusat hanya di Tanjung Pinang dan Batam saja, saya kira demikian. Dan ke depan kita sebenarnya di KONI, ya KONI itu juga sudah membuat pemetaan pada saat rapat kerja kita kan dihadiri oleh KONI Kabupaten Kota. Ya, KONI Kabupaten Kota itu hadir pada rapat kerja KONI Provinsi. Nah, kita sudah membuat pemetaan, misalnya cabang olahraga apa saja yang diunggulkan di setiap kabupaten kota itu sudah kita buat. Nah, tinggal ke depan bagaimana kita mensinkronkan antara cabang-cabang olahraga yang diunggulkan di setiap kabupaten kota itu disinkronkan dengan sarana prasarana yang tersedia di kabupaten kota itu. Iya. Itu ya. Anda menilai Pak Dadang untuk meningkatkan prestasi olahraga ini muaranya di mana ini? Awalnya itu di mana? Kita fokus kepada pembinaan para atlet kah? Kita lengkapi fasilitas dari olahraganya kah? Atau seperti apa? Itu seiring sebenarnya, seiring dan sejalan. Jadi kita punya potensi atlet, misalnya atlet ini berpotensi. Nah, potensi atlet ini kalau tidak dibina oleh seorang pelatih yang profesional juga nggak bisa. Ya, jadi potensi atletnya ada, pelatihnya juga harus profesional. Oleh karena itu di KONI juga punya program bagaimana meningkatkan profesionalitas dari seorang pelatih. Ya, pelatih ini kan punya standar-standarnya. Ya, kita buat pelatihan pelatih di tingkat nasional dan sebagainya. Nah, setelah potensi atlet dan pelatih ada, sarana prasarananya juga harus mendukung. Jadi semuanya harus seiring sejalan. Baik, saya ingin ke Pak Andi. Pak Andi tadi disinggung oleh Pak Dadang bahwa ada keterlibatan pihak swasta agar pemerintah provinsi melakukan komunikasi dengan pihak swasta membangun fasilitas olahraga khususnya. Ini bagaimana, Pak? Ya, tentunya itu kami sangat mengharapkan dari sisi pemerintah ya. Memang kalau kerja untuk membesarkan dunia olahraga ini bukannya kerja pemerintah sendiri atau KONI sendiri, tapi butuh kerja bersama dari seluruh pihak, termasuk hal ini swasta. Peran swasta itu cukup besar karena swasta dapat membangun fasilitas untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga. Seperti kita lihat di Kota Batam khususnya, tadi sudah sampaikan Pak Dadang, itu ada dari pihak swasta membangun stadion, kemudian pusat-pusat gor bulu tangkis, basket, dan itu banyak. Dan alhamdulillah itu jadi ajangnya latihan, kemudian bakat-bakat itu dimulai dari situ. Memang pemerintah punya komitmen yang besar untuk peningkatan, tapi kan kita bekerja itu sesuai dengan ketersediaan anggaran. Artinya porsi anggaran itu kemudian kita gelontorkan untuk bidang olahraga, kita sesuaikan dengan keadaan anggaran saat ini. Tapi paling tidak sudah ada komitmen kepala daerah untuk pengembangan prestasi olahraga khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini jadi pegangan kita ke depannya, sehingga tadi seperti dijelaskan bahwa untuk pengembangan prestasi itu kita butuh kerja semua pihak, tidak kami saja, tidak KONI saja, tidak pihak swasta, tapi kerja bareng. Terkait fasilitas olahraga, memang kita akui di Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal, iya betul. Karena memang banyak kita punya beberapa berbentuk kepulauan provinsi, tiap daerah, tiap kabupaten itu kita harus bangun sarana fasilitas olahraga di situ. Beda dengan daerah Jawa ataupun daerah yang hanya terdiri dari satu daratan, cukup membangun satu lapangan bola untuk satu kawasan. Tapi kita kalau membangun lapangan bola tidak hanya di satu titik, harus bangun di beberapa pulau, bahkan puluhan. Jadi itu kosnya sangat besar. Termasuk tadi disinggung Pak Dadang terkait misalnya contohnya kolam renang. Kolam renang itu kalau mau membangun satu kolam renang standar internasional itu mahal, hampir lebih dari 30 miliar membangun itu, dan itu kan butuh proses. Memang pelan-pelan ini akan kita
benahi, akan kita wujudkan satu persatu, dan perlu kolaborasi dari semua pihak, terutama tadi dari pihak swasta. Kita dari pemerintah, kalau swasta ingin bangun, kita akan bikin rekomendasi, akan segera, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari adik-adik kita, atlet-atlet yang baru yang akan kita bina ini, mereka pengen ada fasilitas yang layak, itu juga akan memberikan ini ya, trigger untuk mereka untuk berlatih, menunjukkan potensi yang lebih maksimal lagi untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik dan mengharapkan nama Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Pak Andi, kita jika berbicara mengenai pemuda, mengenai pengembangan dan juga pembinaan sangat luas. Ya, betul. Ini kalau misalnya saya catat beberapa poin, Pak Andi, ini kita fokus juga mengenai pembinaan organisasi kepemudaan di sekolah maupun masyarakat, kemudian juga program peningkatan partisipasi pemuda, kemudian juga penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, dan juga penumbuhan atau pengembangan kebijakan manajemen keolahragaan seperti itu. Kita kesampingkan dulu mengenai olahraga, tapi program-program lainnya yang menyentuh pemuda seperti itu, organisasi, kemudian kewirausahaan, menimbulkan partisipasi pemuda, ini juga harus menjadi concern dari pemerintah. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke belakang terkait bicara masalah pemuda ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 2009, pemuda itu kan 5:30 sore. Itu penduduk yang umurnya antara 15 sampai dengan 30 tahun. Kalau saya bilang itu 5:30, jam 15.30. Jadi artinya bahwa kita di Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan kita laksanakan untuk menggali potensi. Sekarang pemerintah pusat itu fokus terkait dengan pemuda ini tentang kewirausahaan tadi yang disampaikan oleh Bung Fahri. Inilah salah satu kunci sukses untuk menggali potensi pemuda. Di tempat kami yang tahun ini kita jalankan berbagai macam kegiatan yang linear dengan kegiatan pusat, ada beberapa kegiatan seperti pertukaran pemuda antar negara kita laksanakan. Kita sudah dilaksanakan dan kita sudah memilih 2 orang pemuda Kepri yang akan dikirim ke Korea Selatan dan ke Singapura tahun ini. Kemudian juga ada pertukaran pemuda antar provinsi. Kita juga sudah laksanakan, kita akan kirim ke Kalimantan Barat dan ke Riau. Kemudian nanti bulan depan ada pertukaran pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu kita memilih pemuda yang punya komitmen tinggi di bidang sosial, pendidikan, kemudian bidang, ada 5 dimensi yang dia miliki. Salah satunya misalnya pemuda yang fokus terhadap pengembangan teknologi, itu akan kita pilih, akan kita kirim ke pusat untuk mengikuti kegiatan di pusat. Kemudian ada lagi pemuda karya Indonesia. Banyak, ada sekitar 5 kegiatan terkait pemudaan untuk menggali potensi-potensi pemuda di daerah yang akan kita kirim ke pusat. Kemudian di samping itu kita juga tahun ini melakukan kegiatan workshop pemuda terkait workshop TTG pemuda, teknologi terbaguna. Kemudian kita ada pelatihan bahasa Inggris bagi pemuda hinterland nanti. Kemudian lagi ada workshop, kita bekerja sama nanti dengan BLK, bagaimana menyalurkan pemuda-pemuda yang prakerja untuk dilatih di BLK provinsi. Beberapa hal ini kita terus laksanakan. Dan di satu sisi kita juga tahun ini Dispora sebagai koordinator terakhir untuk Paskibraka provinsi. Tahun depan akan pindah ke KSBAN. Itu juga sudah kita laksanakan seleksi dan akan menjadi akan kita laksanakan di tanggal 17 Agustus nanti. Banyak sekali kegiatan kewirausahaan. Kuncinya adalah bagaimana menumbuhkan kewirausahaan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau. Ini menciptakan entrepreneur muda. Itu yang fokusnya dari pemerintah. Apalagi Mas Menteri sekarang itu lebih fokus ke situ. Jadi bagaimana menggerakkan pemuda itu tidak hanya jadi pegawai, tidak hanya jadi bekerja di belakang meja, tapi menciptakan entrepreneur muda yang punya kemampuan skill pribadi yang bisa dikembangkan dan ditularkan dan bermanfaat untuk orang banyak. Baik, saya ingin ke Pak Dadang. Pak Dadang, Anda termasuk orang yang fokus terhadap kegiatan kepemudaan khususnya ya. Jika melihat Anda juga pernah di birokrasi seperti itu, kita berbicara mengenai soliditas dan juga kolaborasi antar berbagai pihak untuk bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi pemuda, kegiatan kepemudaan, olahraga dan sebagainya. Anda melihat seperti apa nih? Ya, kalau saya melihat memang partisipasi pemuda kita ini luar biasa, ya kan, antusias. Ini dibuktikan dengan saat ini tumbuh dan berkembangnya berbagai organisasi kepemudaan, ya, karena memang
negara membenarkan ya bahwa organisasi-organisasi kepemudaan ini tumbuh dan berkembang ya, sehingga kelompok-kelompok anak muda kita ya berkelompok, berkumpul, membentuk suatu perkumpulan, suatu komunitas, suatu organisasi, bagaimana mengembangkan dirinya tentunya. Dan hari ini kita melihat memang potensi anak muda kita ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif. Sebagai contoh tadi saya kaitkan dengan olahraga e-sport itu tadi misalnya. Ya, e-sport itu kan suatu olahraga yang mengandalkan teknologi. Ya, teknologi itu isinya anak-anak muda. Dan banyak lagi contoh-contoh lain, dan kewirausahaan pemuda juga pada saat ini memang cukup berkembang dengan adanya teknologi. Anak-anak muda kita saat ini sudah bisa berkreasi dengan penjualan online misalnya, ya, dengan penjualan online. Saya suatu saat berkunjung ke suatu tempat, itu isinya anak-anak muda semua, tapi kreativitasnya cukup tinggi. Mereka mendatangkan hasil, ya. Mereka berkumpul tidak hanya sekedar bermain, ya, tidak hanya sekedar berkumpul, tapi pada saat mereka berkumpul, mereka punya suatu program atau usaha yang mendatangkan hasil bagi mereka. Nah, ini suatu kemajuan yang perlu kita sikapi dengan positif tentunya. Ya, kita tentunya saya ya memang tidak muda lagi. Tapi jiwa masih muda. Saya sudah pensiun 1 tahun yang lalu, ya, tapi karena saya pernah berkiprah di organisasi kepemudaan ini, ya, saya melihat hari ini dengan masa saya dulu itu cukup sangat berbeda. Kalau kami dulu masih tatanan biasa-biasa saja, tapi anak muda sekarang luar biasa. Ya, anak muda sekarang luar biasa, dengan adanya teknologi mereka bisa mengembangkan dirinya dan sebagainya. Nah, kita berharap tentunya potensi-potensi ini bisa dibina, bisa di manage oleh pemerintah. Ya, sedikit lagi Pak mengenai pembina olahraga. Ini kerjasama antara KONI dengan perguruan tinggi khususnya. Ini kan sangat diperlukan Pak untuk menyaring bakat-bakat, kemudian juga olahraga-olahraga kita ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa nih? Ya, kalau dengan perguruan tinggi jelas bahwa salah satu anggota KONI itu adalah BAPOMI. Ya, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Ya, itu anggota KONI dia. Nah, jadi kerjasama KONI dengan perguruan tinggi itu sangat bagus. Ya, sangat jelas bahwa memang potensi-potensi atlet kita itu kadang-kadang memang banyak di kampus. Nah, tapi di kampus itu ada wadahnya yaitu BAPOMI, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia. Dan ini kerjasama ini sudah berjalan bagus, dan mereka juga punya event-event tertentu, ya, event-event tersendiri sampai ke tingkat nasional. Ya, sampai ke tingkat nasional juga. Nah, itu anggota KONI. Ya, anggota KONI. Nah, jadi koordinasinya di samping kita berkoordinasi dengan cabang-cabang olahraga, ya, cabang-cabang olahraga, kita juga berkoordinasi dengan kampus melalui BAPOMI. Oke, baik. Pak Dadang, terakhir ini mengenai harapan KONI sendiri bagi pemerintah dan juga para stakeholder terkait untuk mengembangkan kegiatan kepemudaan, kemudian juga untuk meningkatkan prestasi dari pemuda-pemuda kita ya di sektor olahraga sendiri, ini seperti apa? Ya, tentunya kami yang pertama menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tinggi kepada pemerintah kita pada saat ini, bahwa pemerintah sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan ini tentunya. Dan tentunya ini juga perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Dan kepada rekan-rekan kami yang mengurus cabang-cabang olahraga, ya, kami berharap tetap bersemangat, ya, karena memang mengurus cabang olahraga ini bukan hanya mengharapkan bantuan, tapi karena memang hobinya di situ, ya, karena dia sudah hobi di situ, mereka mau secara sukarela, ya, berkorban, bahkan tidak sedikit mungkin korban materi juga mereka korban. Jadi ini juga kita apresiasi, dan kami berharap ini tetap bersemangat kawan-kawan kita di cabang-cabang olahraga, dan di sektor kepemudaan juga kita berharap demikian, ya, rekan-rekan kita yang hobi berorganisasi, membina para pemuda, teruslah berkarya, terus tunjukkan karyanya, karena pemerintah tentu tidak tinggal diam seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Diaspora tadi. Ada banyak sekali event-event, banyak sekali program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk
menyaring dan menampung aspirasi para pemuda itu. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, saya ingin ke Pak Andi. Pak Andi, Ya. seperti saya sampaikan di awal, anak muda Indonesia selalu mengambil peran dalam proses perjuangan bangsa ini. Tentu harus ada fasilitas, harus ada komitmen penuh dari pemerintah provinsi khususnya untuk menyaring atlet-atlet, pemuda-pemuda kita agar berkualitas diri. Ini komitmen ke depan untuk meningkatkan atau program pembinaan dari kepemudaan dan juga seiring dengan fasilitas olahraga sendiri seperti apa ini ke depan? Ya, kita sudah mulai dari tahun ini ya untuk memaksimalkan potensi pemuda-pemuda baik itu di bidang kewirausahaan maupun olahraga. Tahun ini kita coba turun gunung dari Dispora bekerja sama dengan PSSI, BBSI dan beberapa Pemprov untuk melaksanakan kegiatan. Tahun ini kita ada 3 cabur kita laksanakan roadshow di 7 kabupaten kota. Bidang sepak bola, futsal, dan bola voli. Itu kita sudah laksanakan di zona Tanjung Pinang sudah selesai. Hari ini final di zona Bintan. Kemudian kita akan lanjut nanti ke Lingga. Kemudian kita lanjut ke Karimun, Anambas, Natuna, dan terakhir nanti di Batam. Kita perkirakan di bulan Oktober itu selesai semua eventnya. Ini kan salah satu contoh kita menggali potensi-potensi pemuda khususnya di bidang olahraga. Artinya kita memberikan kesempatan nih, kita akan menjemput bola ke daerah, mereka tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk datang bertanding di ibu kota, tapi kita datang untuk memilih, menseleksi lah istilahnya potensi-potensi atlet-atlet yang akan muncul, yang akan kemudian tahun depannya itu kita akan lanjutkan nanti dengan grandnya, finalnya itu kita panggil semua pemain-pemain ke sini, dan nanti tahun depan juga kita akan laksanakan Popda di Batam ya Pak Dadang ya, Popda untuk 10 cabur di Batam. Setelah itu kita akan pengembangan dengan PPLP kita. Di satu sisi juga kita tahun depan juga banyak kegiatan pemudaan yang rutin kita laksanakan setiap tahun. Sasaran kita itu di pemuda tadi 16 sampai dengan 30 tahun mahasiswa tadi, betul kita harus memaksimalkan potensi adik-adik kita di kampus ya, sehingga apa yang jadi harapan kita di 2045 yaitu bonus demografi tadi, di mana usia produktif itu jauh lebih tinggi 60% daripada usia non produktif, itu dapat terwujud. Pemuda kita itu sudah punya skill, keterampilan khusus. Jadi tidak ada lagi pemuda itu yang ketika lulus bingung mau ngapain. Pemuda itu dari awal sudah dilatih, punya keterampilan sehingga entrepreneurnya muncul, dia bisa melakukan apa saja gitu. Jadi prestasi bisa, menciptakan uang juga bisa. Jadi sekarang ini seperti tadi Pak Dadang sampaikan, teknologi itu dimanfaatkan. Jadi entrepreneur muda itu kita harapkan di Provinsi Kepri ini tumbuh jauh lebih banyak sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi dan kemampuan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 kemarin untuk indeks pembangunan pemuda Kepri itu cukup tinggi, kita di angka 56,93 itu di atas rata-rata nasional, dan sehingga ini jadi acuan kita bahwa memang menggerakkan potensi pemuda itu harus kerja bersama antara semua sektor, semua pihak, baik dari pemerintah, non pemerintah, dari organisasi keolahragaan atau organisasi pemudaan dan swasta tentunya. Dan kami mengajak seluruh organisasi pemudaan dan keolahragaan untuk bekerja sama membantu pemerintah mewujudkan masyarakat khususnya pemuda Kepri yang berpotensi dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, butuh sinergitas, kolaborasi semua pihak, pemerintah, organisasi, dan pemerintah dan sebagainya untuk sama-sama kita tatap 2045 ya, bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Terima kasih Pak Andi atas waktu Anda, Pak Dadang terima kasih atas waktu Anda di program YouTalk. Saudara, kembali lagi bersama saya Fahrian Bahri di segmen ketiga. Saya sudah bersama dengan Ahsan Sajri, Bendahara Umum DPD KNPI Provinsi Kepri. Bang Ahsan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di program YouTalk. Ya, sama-sama Pak. Apa kabar Bang? Baik. Ya, kita berbicara mengenai kebangkitan pemuda, kebangkitan nasional. Kita mengetahui organisasi Budi Utomo ya, 20 Mei 1908 yang berdiri untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Kita ingin tahu nih dari tanggapan pemuda KNPI sendiri, apakah pemuda saat ini telah diberikan ruang untuk benar-benar bebas dan merdeka?
Fahri, saya akan jawab terkait dengan kebangkitan pemuda, apalagi Kepri ya. Saya lihat dengan situasi sekarang ini, pemuda Kepri ini sudah sangat-sangat upgrade. Contohnya kemarin ada beberapa teman-teman kita lah ya, yang meraih emas gitu di SEA Games. Contohnya Sananta yang kita ini sekitar 32 tahun tidak mendapat emas, ditentukan oleh pemuda dari Lingga gitu kan. Nah itu salah satu yang saya lihat indikator bahwa pemuda Kepri yang kita khususkan pemuda Kepri ini karena pemuda Kepri ini harus bisa harus ada sananta yang lainnya gitu kan. Jadi kebangkitan kita ini sangat terasa seperti itu. Apalagi dengan banyaknya juga konsesan yang lain, siapa aja yang menang itu dapat emas. Iya. Septia Ardiansyah satu, kemudian yang perunggu kickboxing satu. Ya, itu salah satu indikasi bahwa pemuda Kepri ini sudah benar-benar bangkit gitu. Itu yang saya sangat bangga ya dengan teman-teman yang bisa mewakili sebagai perwakilan Kepulauan Riau, apalagi ada dari Lingga satu orang gitu kan. Ya karena Lingga itu kan kampung bapak saya gitu kan. Saya tahulah kondisinya seperti apa di sana gitu kan. Jadi kebangkitan kita itu sangat terasa gitu. Dan soal merdeka ini pemuda-pemuda kita sangat merasakan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Apalagi di Batam, Pinang, dan Karimun dan lain-lainnya gitu kan. Saya melihat muda kita ini sudah bisa menyeluruh gitu loh. Maksudnya bisa berperan di sisi manapun gitu kan. Contoh Fahri masih muda, bisa anchor lah ya di Ulasan, bisa mewakili yang tua-tua nih gitu. Dulu kan kalau saya nonton Batam News, yang jadi news anchor-nya kan nggak muda-muda banget gitu kan, masih agak-agak ya muda dan tua lah gitu di antara itu. Jadi saya lihat Fahri umurnya berapa sekarang? 23 saya. 23 udah bisa bawa acara yang lumayan ya, yang sebesar ini, apalagi mengundang narasumber yang sangat berkualitas gitu kan. Nah itu pemuda sekarang apalagi Kepri sudah bisa berperan di sisi manapun gitu loh. Nah, begitu aja. Iya, Bang Andi, Bang Hasan, ini kan kita berbicara mengenai anak muda ya. Kita tahu selalu mengambil peran dalam berbagai situasi kondisi ya. Ada yang unggul di bidang olahraga, pendidikan, kewirausahaan dan sebagainya. Anda menilai apa yang perlu dimaknai oleh para pemuda saat ini untuk mengenai perjuangan anak muda itu sendiri? Apa yang perlu dimaknai oleh anak muda? Ya, anak muda itu kalau di dalam jargon kita ya, speed, smart, solid gitu kan. Kita anak muda ini harus cepat. Yang pertama, harus cekatan, sesap gitu. Terus smart, dengan kecerdasan itu bisa memuaskan semua orang gitu loh. Jadi bisa berperan dengan cepat dan integrasinya langsung mempunyai kecerdasan dan solid gitu loh. Nah, solid inilah yang membuat suatu kumpulan pemuda ini tidak kumpulan pemuda yang positif gitu loh. Jangan ya kita tahulah pemuda ini kan masih mencari jati diri, ada beberapa kelompok yang masih senang-senang gitu loh, masih maunya dunia malam, maunya begini, tetapi walaupun dengan dinamika yang seperti itu, mereka masih bisa fokus gitu loh. Jadi saya memaknai, kalian nggak apa-apa bandel, pemuda nggak apa-apa bandel, itu biasa menurut saya. Tetapi bandel itu berkualitas, punya kualitasnya, kualitinya gitu kan. Setelah bandel, tapi besok kuliah gitu kan. Terus kuliah beres, IPK juga misalnya cum laude gitu kan, nggak ada masalah dengan gaya hidup gitu. Nah, tetapi pemuda sekarang ini sudah mulai melek dengan kesehatan. Jadi buat apa sih saya bandel sekarang, nanti pas tua sakit-sakitan gitu loh. Nah, kalau dulu kan beda
nggak apa-apa bandel, nggak apa-apa kita bandel nih gitu kan. Sekarang itu yang tua bodo amat lah gitu kan. Nah kalau sekarang saya memaknai anak muda ini sudah mulai melek di situ ya. Pertama di kesehatan. Kenapa dengan kesehatan ini kita perlukan jiwa dan raga? Karena dengan kecepatan tadi, terus smartnya apa nih? Ya smartnya ini kita lihat dengan kecerdasan bahwa anak-anak Kepri ini sudah tidak sudah mulai banyak yang belajar gitu loh, sudah mulai banyak yang kuliah di mana-mana gitu kan. Karena waktu zaman saya dulu, makanya saya kuliah di luar karena pendidikan di Kepri atau di Batam ini masih terbatas gitu kan, masih belum ada yang menurut saya memenuhi standar kompetensi gitu kan. Tapi setelah saya pulang ke Batam pada 2015 gitu kan, nah sampai sekarang 2023, saya lihat perkembangan pendidikan di Kepri atau di Batam itu sudah mulai meningkat. Dulu 2010 ke bawah, anak Batam tuh berpikir kuliah itu hanya sampingan, kerja yang utama. Jadi praktek dan teori itu mereka lebih suka ke praktek gitu kan. Mencari uang itu nomor 1, belajar itu nomor 2 gitu kan. Nah sekarang pemuda kita ini sudah mulai balance, itu yang saya suka ya. Antara akademik dan akademik gitu ya? Ya sudah mulai balance dan berpikir juga tentang branding. Misalnya gini, ya lu banyak duit atau segala macam lu bisa usaha, tapi lu juga smart gitu. Itu yang terpenting. Kalau dulu kan yang penting lu banyak duit, lu mau lu bego atau tidak pintar di akademis, yang penting lu banyak duit gitu. Tapi sekarang anak Kepri ini sudah mulai melek ke situ. Makanya pemaknaan saya suka dengan perkembangan pemuda-pemuda Kepri ini sudah mulai upgrade ya, dari kewirausahaan, dari UMKM gitu kan, terus juga ASN-nya sangat berkualitas saya lihat, yang sudah jadi lurah, yang sudah dari seklur, jadi sekcam, pemuda-pemudanya itu sudah keren ya saya lihat kan. Terus apalagi ya, yang suka bola dan segala macam. Jadi non akademisnya juga banyak nih penyaluran pemuda yang kita itu tidak energi kita ini bukan hanya untuk dunia malam gitu kan, tapi sudah bisa disalurkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif tadi kayak futsal, badminton gitu loh. Itu sudah mulai aktif lagi gitu. Ya, sudah lebih banyak variasi ya. Sudah banyak untuk variasi. Bidang akademik ada, bidang non akademik ada gitu ya, Bang ya. Ya, benar. Ya, Bang Hasan, ini terkait dengan KNPI sendiri. Ini kan termasuk salah satu organisasi kepemudaan. Anda menilai apakah pemerintah provinsi saat ini sudah benar-benar membuat program-program kepemudaan yang menyentuh kepada pemuda-pemuda, Bang? Sudah efektif tidak berbagai program yang sudah dibuat oleh pemerintah saat ini, Anda menilainya? Masih belum banyak kalau saya lihat. Masih harus ditingkatkan lagi gitu kan. Karena saya melihat pemerintah kita ini harus bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan kepemudaan. Buat yang tingkat, misalnya tingkat yang masih SD, SMP, SMA gitu kan, sampai kuliah, itu rasionya itu harus dibungkus dengan baik. Gitu. Ya. Program seperti apa ini yang dibutuhkan oleh pemuda menurut KNPI sendiri? Ya saya lihat dari pertama dari olahraga aja lah ya. Siapa sih yang nggak bisa memperkirakan bahwa anak Kepri atau anak Lingga ini bisa bisa menjadi penentu gitu di Kamboja. Siapa sih yang bisa mengira? Mungkin dalam hati pemerintah Kepri ini langsung tergetuk hatinya. Berarti kita harus bisa menyediakan fasilitas yang bagus kepada pemuda-pemuda di Kepri. Nah, pemuda di Kepri ini kan upgrade-nya setelah keluar dari Batam ke Jakarta misalnya. Mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik, gitu kan.
Terus di sana juga ditunjang dengan beberapa makanan-makanan yang bagus gitu kan. Nah, kalau di sini kan masih ya hanya sekedarnya saja. Ya udah, kalian mau main bola silakan, kalian mau main ini silakan. Nah, sekarang kita harus bisa memfokuskan anak-anak Kepri ini mau dibawa kemana? Pemuda kita ini mau dibawa kemana? Gitu kan? Menurut saya sih bisa. Apalagi Pak Ansar ini kan punya anak yang masih muda, yaitu Robi, jadi Bupati Bintan gitu kan, yang masih muda. Mungkin program-program kemudaan yang akan diberikan kepada kami atau diberikan kepada OKP itu sudah mulai diperbanyak lah gitu kan. Apapun lah itu, misalnya contohnya gini lah, masalah politik, bagaimana anak-anak muda ini supaya tidak terpolarisasi dengan politik-politik yang mulai buruk inilah ke 2024. Jadi harus diarahkan menjadi pemilih yang cerdas. Karena pemuda ini masih berpikir, ya buat apa saya milih A gitu, saya milih B, toh saya gini-gini juga, toh saya kayak gini juga gitu kan. Nah, sekarang pemuda itu harus bisa melek. Kita punya satu suara, misalnya ya ini ya, kita punya satu suara untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan, gitu kan. Nah, dari satu suara kita ini, kita harus memilih konsesan yang berkualitas misalnya, yang pro kepada pemuda. Itu saya inginkan. Jangan cuman berpikir duitnya doang gitu kan, tapi berpikir bagaimana pemuda sekarang ini sudah menjadi misalnya pemilih yang level menengah atau ke atas gitu, bukan yang di bawah lagi. Bang Hasan, Anda menilai pemuda saat ini di Provinsi Kepri butuhnya apa sih? Kalau Anda menilai? Ya, kebutuhan kita itu sebenarnya banyak kalau saya lihat. Yang pertama, perhatian dari pemerintah terkait dengan yang non-akademis gitu kan. Jadi anggarannya misal diperbesar. Terus yang non-akademis ini juga benar-benar disupport gitu loh, difokuskan. Misalnya di Batam ini ada training center misalnya. Entah untuk bola, badminton atau segala macam gitu kan. Ini kan panggungnya anak muda semua, ya kan. Non akademis inilah yang bisa membanggakan kita dulu. Nah, baru kita bicara akademis lagi. Apa yang harus diperbanyak, ya kan? Pendidikan kita juga harus banyak diperbaiki. Itu yang pertama. Misalnya pemerintah sekarang sudah berpikir PAUD ini sudah bisa full bahasa Inggris misalnya. Sudah bisa anak-anak yang dari umur 3 tahun ini sudah bisa kita ajari bahasa Inggris, nanti di 10 tahun kemudian dia bisa kuliah misalnya di luar gitu kan. Bisa mewakili Kepulauan Riau gitu kan untuk mendapatkan beasiswa misalnya. Jadi diperbanyak lagi program-program pendidikan atau beasiswa kepada teman-teman kita yang masih regenerasi. Diperbanyak lagi supaya apa? Anak-anak Kepri ini penuh dengan talenta gitu, yang nanti bakal jadi engineering, yang kerjanya misalnya di Google atau di mana gitu, di Facebook. Kita bangga loh. Kita walaupun bukan kita merasakan, tapi kita bangga dengan anak-anak Kepri yang pemuda-pemudanya ini bisa upgrade, bukan hanya kuliah di Batam aja. Karena ya menurut saya kesalahan mungkin pemuda-pemuda Batam hanya mencari zona nyaman. Kuliah di Batam aja lah. Yang penting kuliah gitu. Kalau dulu berpikir seperti itu. Kalau sekarang kan gimana caranya pas SNPTN dia bisa kuliah di UGM, bisa kuliah di Undip misalnya, bisa kuliah di UI. Harus berpikir luas seperti itu. Harus dong. Karena saya juga produk yang saya bisa berpikir seperti ini karena saya kuliah di luar walaupun cuma 5 tahun gitu loh. 4 sama 5 tahun saya di luar, saya
bergerak dari zona nyaman gitu kan ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan. Setelah saya pulang, saya bisa berpikir seperti ini gitu. Bang Hasan, ini kita melihat perlunya ada sinergitas dan juga kolaborasi antara berbagai pihak ya, untuk tadi sama-sama mendukung program-program kepemudaan dan juga olahraga seperti itu. KNPI melihatnya sekarang ini, apakah sudah ada sinergitas dan juga kolaborasi antara berbagai stakeholder ya di pemerintahan atau juga di legislatif seperti itu untuk sama-sama mendukung program-program kepemudaan sendiri, Bang? Dari KNPI melihatnya seperti apa ini? Sinergitas itu kita nilai dari mana dulu? Kalau saya lihat dari misalnya kewirausahaan lah ya. Ada beberapa anggota DPRD, DPR RI sudah memberikan misalnya CSR-nya kepada pelatihan-pelatihan gitu kan. Contoh dulu di 2 tahun yang lalu saya bergerak lah dengan anggota DPR RI membuat satu pelatihan barista untuk pemuda-pemuda. Jadi saya kumpulkan 30 orang, terus pelatihan itu selama 3 hari. Setelah itu mereka mendapatkan sertifikat. Nah dari 30 orang ini, apa yang jadi ya sekarang? Setengahnya itu jadi barista, jadi setengahnya lagi jadi pengusaha gitu loh, pengusaha kopi juga. Nah dengan hal yang seperti itu aja, cuma 3 hari, tapi efeknya luar biasa. Efeknya, maknanya tuh bisa bertahun-tahun, bisa membuat mengubah hidup seseorang gitu loh, hidup pemuda. Wah, rupanya bikin kopi ini mudah ya. Rupanya passion saya tuh di sini gitu loh. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, mungkin kalau anggota DPRD, DPRD atau DPR RI lain punya vision yang sama, menurut saya pemuda kita ini akan mudah dicakup semuanya. Jadi menurut Anda skill itu sebenarnya sudah dimiliki oleh para pemuda di Kepri khususnya, tapi butuh pemantiknya saja. Diasah dan punya input dan outputnya. Setelah diberikan pelatihan, mereka diberikan dorongan, terus diberikan bantuan gitu loh, supaya secara komprehensif, secara keseluruhan dia itu matang gitu loh. Wah, makanya sinergi itulah yang harus kita dapatkan sebenarnya. Makanya saya ingin di 2024 juga banyak anggota dewan itu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini kan pasti lebih, ya tadi saya bilang lebih punya kecepatan, ya kan, kecerdasan dan solid gitu loh. Tidak berpikir hari tua gitu kan. Tapi anak-anak muda inilah yang bisa membuat sinergi tadi itu menjadi mencakup lebih luas begitu. Ya, seperti ini Bang Hasan, kita sebenarnya para pemuda ini kan butuh yang namanya mentoring ya, panduan, saran dan juga tentunya motivasi dari berbagai sumber. Kalau Anda menilai sendiri, seberapa besar Anda melihat para pemuda ini hal-hal tadi itu, seperti misalnya panduan, mentoring, saran, dan juga kesempatan itu dihadirkan oleh pemerintah saat ini? Bagaimana tadi? Ya, kita melihat bahwa terkadang anak muda ini butuh panduan, mentoring, saran, dan juga motivasi dari berbagai sumber. Anda menilai seberapa besar pemerintah mengarahkan kita pemuda itu memiliki sumber-sumber yang tadi, yang panduan, mentoring, saran, dan juga motivasi yang luas. Seberapa besar itu dihadirkan oleh pemerintah saat ini? Ya, saya lihat sudah mulai ini ya, pemerintah sekarang sudah mulai cakap ya dengan itu. Contohnya begini, saya lihat beberapa promosi yang di Batam ini sudah tentang pariwisata Batam, Kepri ini sudah mulai oke. Contohnya misalnya Semua Tentang Batam, itu kan anak muda yang mengelola. Dengan Semua Tentang Batam itu dia memberikan informasi yang tajam dan mungkin yang terpercaya dari masyarakat, dari netizen. Gitu loh. Jadi feedbacknya netizen melapor, dia ngepost dengan narasi-narasi
dengan narasi komunikasi inilah media gitu kan. Nah, terus ada Hits Batam. Nah, Hits Batam ini nggak diajarin loh, orang-orangnya tidak diajarin mungkin oleh pemerintah. Mereka tidak diajarin untuk menjadi humas yang seperti apa gitu. Tapi dengan ibaratnya dengan selaras dengan alam, dengan alamiah mereka sendiri, mencari uang itu atau mencari exposure dengan mempromosikan wisata-wisata Batam. Wah, di sini kuliner Batam yang enak misalnya. Di sini pariwisata yang bagus gitu. Jadi saya pun kalau mau kemana-mana di Batam sudah tahu harus kemana gitu. Mereka yang mempromosikan itu. Padahal mereka tidak dibayar sama pemerintah. Mereka dengan alamiahnya sendiri, dengan semangat kepemudaan tadi, bangga gitu dengan pariwisata di Kepri gitu kan. Ada juga anak Lingga, saudara saya juga kan mempromosikan wisata-wisata Lingga yang saya nggak tahu, misalnya tentang air terjun Resun gitu kan, terus Gunung Dai yang sebenarnya kita nggak tahu, wah itu bisa didaki nggak sih, rupanya bisa sama mereka yang videokan, mereka yang promosikan gitu kan. Jadi menurut saya alamiah saja. Ya, ada kreativitas dalam diri mereka sendiri. Dari sendiri, karena itu tadi teknologi kita sudah semakin maju. Jadi peran pemerintah ini jadi semakin mudah saya lihat. Jadi sangat mudah. Ini mereka bilang, "Oh, kalian mau ini enggak? Mau saya kasih anggaran enggak?" gitu misalnya. Untuk apa, Pak? Untuk mempromosikan pariwisata di Kepri. Pasti lebih semangat lagi gitu loh. Yeah. Pasti lebih gercep lagi dan tidak perlu diajarin. Mereka sudah bisa sendiri dengan kamera yang begini, angle-nya begini, ini begini gitu kan, terus membuat narasi-narasi yang lebih dramatis gitu kan, yang lebih supaya apa tujuannya? Orang-orang yang dari luar, dari Jakarta atau segala macam tidak memandang remeh Kepri ini. Menurut saya Kepri ini potensinya sangat besar gitu. Bagi pemuda-pemudanya lebih cakap dan lebih aktif gitu. Baik, Bang Hasan, terakhir ini singkat saja, ini bagaimana kemudian harapan dari KNP Kepri kepada pemerintah khususnya untuk menghadirkan berbagai program-program kepemudaan khususnya? Harapan saya diperbanyak misalnya acara kepemudaan. Jadi bukan hanya kita bicara politik gitu. Pemuda ini harus bisa idealis. Jangan diarahkan kita harus memilih siapa, kita harus begini sama siapa, tapi pemuda ini harus bisa harapan saya diarahkan menjadi orang yang independen. Biar saja politik ini biar saja mereka memilih sesuai dengan keinginan hati mereka. Yeah. Jangan diarahkan ke sini, ke situ, ke sini. Karena saya nggak mau pemuda-pemuda kita ini didoktrin dengan polarisasi yang buruk gitu loh. Nah, harapan saya juga kepada pemerintah, berikanlah ruang-ruang yang lebih besar kepada anak-anak, kepada teman-teman kita, adik-adik kita, pemuda Kepri, untuk lebih punya kreativitas gitu loh. Karena apa? Pemuda Kepri ini harus bisa membanggakan Indonesia. Contohnya Sanantai kan. Contohnya ada beberapa, itu baru satu gitu loh. Masih ada, saya yakin akan ada puluhan, akan ada ratusan gitu pemuda Kepri yang punya potensi seperti itu. Iya, intinya berikan wadah sebebasnya, semaksimal mungkin bagi para pemuda, biarkan mereka memilih, agar tadi harapan-harapan tadi wadah-wadah pun juga disalurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bang Hasan Sajri, Bendahara Umum DPD KNP Kepri, atas waktu Anda untuk program YouTalk. Itulah perbincangan saya dengan Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri, Aludin Andi, Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Kepri, Huzaifah Dadang, dan Bendahara Umum DPD KNP Provinsi Kepri, Hasan Sajri. Pemuda harus bangga menjaga marwah kepemudaannya
Di samping itu, perlu dukungan berbagai pihak dalam menjaga keberanian dan harapan pemuda. Saksikan YouTalk edisi selanjutnya setiap hari Rabu, disiarkan langsung di YouTube Official UTV dan laman Ulasan.tv. Salam sehat, sampai jumpa.